Halo everyone, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau udah silahkan langsung subscribe channel saya untuk perkembangan konten selanjutnya ya guys. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Lolita, film yang dirilis pada tahun 1997 dan disutradarai oleh Adriana Lyne dengan lokasi syuting di negara Amerika Serikat. Film berkisah tentang kehidupan kelam seorang anak perempuan muda agresif yang mengidap sejenis hyper kedewasaan dan dia hidup bersama paman angkat yang sangat menyayanginya. Bagaimana kisah kelam kehidupan Lolita? Yuk merapat, let's go! Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya dengan oleng. Dia adalah Om Humbert. Dengan wajah dilumuri dengan darah, Om Humbert mengendarai mobilnya sambil membicarakan seorang wanita yang bernama Lolita. Di adegan selanjutnya, di sini diceritakan kisah masa lalu dari Om Humbert. Pada waktu dulu, Om Humbert mencintai seorang wanita, di mana wanita tersebut harus meninggal dunia dikarenakan sakit. Dan akhirnya Om Humbert harus menjalani kejombloannya di usianya yang terbilang masih muda. Cerita kembali ke masa sekarang, di mana pada waktu itu Om Humbert bekerja di Bradley, Amerika Serikat. Dan saat itu juga liburan musim panas. Si Om yang ingin pergi liburan di rumah temannya, entah apa yang terjadi, rumahnya sudah terbakar habis oleh api. Kemudian si Om ditawarkan penginapan oleh seorang janda. Dia bernama Tante Charlotte Hess, janda kontrakan yang akan memberikan sebuah kamar penginapan untuknya. Tante Hess menunjukkan kamar kecil yang berantakan dengan ornamen segitiga bermuda di toilet. Tante Hess mematok biaya sewa sebesar $20 per bulan. Awalnya Om Humbert tidak tertarik untuk tinggal di sana, dikarenakan tempatnya yang tidak nyaman dan terbilang cukup mahal. Di sini Tante Hess mengajak Om Humbert berkeliling di sekitar halaman rumahnya. Di sini jugalah Om Humbert bertemu anaknya Tante Hess yang bernama Lolita. Wanita mungil dengan tubuh yang eksotis disertai efek percikan air yang menggujur Lolita. Tanpa pikir panjang, Om Humbert yang melihat sekilas surga dunia langsung menerima tawaran Tante Hess. Trik marketing yang sangat handal. Hari demi hari berlalu, Lolita kecil selalu diperhatikan Om Humbert secara sembunyi-sembunyi, hingga terbesit kelakuan cabulnya si Om. Semakin hari sikap Lolita yang semakin manja kepada Om Humbert membuat Om Humbert semakin tergoda. Pada suatu hari, Tante Hess akan memindahkan Lolita di asrama. Pada saat itu Om Humbert terkejut dan khawatir saat menyadari akan berpisah dengan Lolita. Ketika Lolita akan berangkat, tiba-tiba Lolita berlari ke arah Om Humbert yang sedang mengintip dari jendela kamarnya. Dengan agresif, Lolita memeluk dan memberikan kecupan manis tepat mengarah ke Om Humbert. 2 minggu setelah kepergian Lolita, si Om akhirnya menikahi Tante Hess. Si Om menikah tanpa ada ikatan cinta di dalam hatinya. Pernikahan itu juga dilakukan tanpa sepengetahuan Lolita. Om Humbert berkali-kali meninggalkan tugas utamanya sebagai seorang suami, yaitu rutinitas esek-esek ranjang keluarga. Om Humbert bahkan sampai menemui dokter untuk membuatkan obat tidur agar terhindar dari serangan Tante Hess saat malam hari. Namun semua apa yang dilakukannya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Suatu hari Tante Hess menangis membaca buku diari miliknya. Om Humbert mencoba menenangkannya dengan membuatkan minuman segar. Tak berselang lama, tiba-tiba ada kabar bahwa Tante Hess telah meninggal dunia tertabrak mobil hari itu juga. Om Humbert bergegas menuju lokasi kecelakaan dengan wajah tanpa penyesalan, dan Om Humbert justru pergi meninggalkan kondisi Tante Hess. Setelah kejadian itu, Om Humbert langsung pergi menemui Lolita untuk menjemputnya. Hi Dad. Saat di dalam perjalanan, Lolita menanyakan keberadaan ibunya. Namun di sini Om Humbert berbohong. Dia mengatakan bahwa ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Di dalam mobil, Lolita tiba-tiba berganti baju dan entah apa yang dipikirkan Lolita. Lolita langsung nyosor aja ke Om Humbert sampai-sampai polisi datang dan mengejutkan mereka berdua. Hari sudah mulai gelap. Mereka akhirnya menginap di sebuah hotel. Ketika Om Humbert memesan tiket 2 kamar,
ternyata kamar sudah penuh. Terpaksa mereka tidur di dalam satu kamar. Di malam hari itu, Om Humber sedang di luar. Dia ingin menikmati angin malam. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara seorang pria yang sedang duduk tak jauh darinya. Pria itu bertanya, apa hubungan Om Humber dengan Lolita? Dan nampaknya pria ini mempunyai tujuan lain. Dia bernama Clary Quilty. Om Humber yang kelelahan akhirnya tidur seranjang dengan Lolita. Di pagi harinya mereka terbangun dan saling menatap wajahnya satu sama lain. Dan apa yang terjadi selanjutnya di scene ini tidak diperlihatkan. Tapi kita bisa mengetahui dari obrolan mereka. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan mampir di pom bensin. Saat di pom bensin, Lolita ingin menghubungi ibunya. Namun, lagi-lagi Om Humber berbohong dan tidak mengizinkannya karena ada alasan tertentu. Di sini Lolita bersikeras. Dia ingin menghubungi ibunya. Akhirnya, dengan terpaksa, Om Humber mengatakan jika ibunya selama ini telah tewas kecelakaan. Saat berada di dalam rumah, Lolita menangis tanpa henti, meskipun dia sebenarnya membenci ibunya. Di saat Lolita sudah tenang, dia berkeinginan melakukan perjalanan bersama Om Humber tanpa tujuan. Om Humber berharap perjalanan ini bisa mengembalikan suasana hati Lolita. Di saat mereka beristirahat dan menginap di setiap hotel, tidak lupa mereka melakukan senam esek-esek tangan rutin. Suatu hari Lolita meminta tambahan uang jajan sebesar $2 per minggu dan meminta izin ikut bermain drama. Dengan bujukan dan sentuhan halus dari Lolita, Om Humber terpaksa menyetujuinya. Saat berlatih drama, terlihat dari kejauhan Quilty yang sedang mengamati mereka. Hari demi hari, tiba-tiba sikap Lolita berubah, hingga membuat Om Humber marah dan menampar Lolita. Sambil menangis, Lolita pergi meninggalkan Om Humber. Singkat cerita, Om Humber berhasil menemukan Lolita. Lolita meminta ingin melanjutkan perjalanannya sesuai arahan dari Lolita. Saat dalam perjalanan, Exactly 2 weeks and 4 days later, we have to... Om Humber menyadari ada sebuah mobil yang mengikutinya. Dia panik jika ada detektif yang memergokinya. He was clever, our pursuer. He kept changing cars. Presence was as real to me. Saat Om Humber sedang mengisi bahan bakar, dia melihat Lolita sedang berbincang-bincang bersama seorang pria. Karena curiga, Om Humber menemui pria tersebut, tapi dia tidak menemukan pria tersebut. Pagi harinya Om Humber pergi untuk membeli sebuah pisang pesanan Lolita. Ketika dia kembali, Om Humber menyadari jika Lolita sudah bermain dengan seseorang. Om Humber bertanya kepada Lolita. Namun Lolita tidak memberitahu dan hanya pasrah terbaring sambil tertawa. Saat malam hari, Lolita jatuh sakit karena kelelahan. Akhirnya, Om Humber membawanya ke rumah sakit. Saat Om Humber ingin menemaninya, para dokter melarang Om Humber. Mereka beralasan agar Lolita bisa beristirahat dengan tenang. Di pagi harinya, tiba-tiba Lolita sudah tidak ada di rumah sakit. Dengan marah dan kesal, Om Humber mencari keberadaan Lolita. Om Humber yakin bahwa orang yang telah menculik Lolita ialah orang yang telah ditemuinya dulu, yaitu Clary Quilty. Om Humber mencoba mencari di penjuru kota, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Dengan cemas, Om Humber merelakan kepergian Lolita. Suatu hari Om Humber mendapatkan surat kabar dari Lolita bahwa ia sudah menikah dan sedang hamil. Di sini Lolita membutuhkan uang untuk biaya bertahan hidup dan biaya melahirkan anaknya kelak. Berapapun itu, dia akan menerimanya. Berdasarkan informasi dari surat tersebut, Om Humber menuju rumah Lolita. Di sini Om Humber mengajak Lolita kembali mengeliling kota seperti dulu. Namun, dengan santainya, Lolita menolak ajakan Om Humber. Dengan berat hati, Om Humber pergi meninggalkan Lolita dan merelakannya. Berdasarkan informasi dari Lolita, Om Humber pergi menemui kediaman Quilty, orang yang selama ini menculik Lolita dan membuat kehidupan Lolita berantakan. Dengan kenyataan yang sangat menyakitkan, Om Humber menembaki orang tersebut sampai mati dalam keadaan mengenaskan. Setelah kejadian tersebut, Om Humber terlihat sempoyongan sambil mengendarai mobil seperti di scene pertama tadi. Di akhir film dijelaskan bahwa Om Humber meninggal dunia di penjara dan
Lolita juga meninggal setelah melahirkan anaknya. Film pun tamat. Dari kisah film ini, nilai kehidupan yang bisa diambil adalah gunakanlah akal sehat dalam mencintai seseorang, karena pada dasarnya puncak kebahagiaan dari cinta adalah mencintai dan dicintai. Jika kalian memiliki film rekomendasi yang menarik untuk dibahas, tulis komen di kalian bawah ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Gua pamit, bye-bye.